Untuk bisa jalan di Jakarta Fashion Week, gimana Kak caranya? Kalau belum punya experience apapun, tapi mencukupi semua persyaratan dan ada bakat modeling, apa bisa ikut Indonesia Next Top Model? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini sesuai janji aku punya tamu spesial yang akan main arisan kocokan ini sama aku. Mas Panca. Hai Gani. Nih, hai. yang kalian tanyain judge INTM-nya siapa sih? Nih, Mas Panca. Jadi aku mendatangkan yang paling kata kalian galak. Bener nggak sih Mas? Galak nggak sih aslinya? Iya, bisa dibilang galak, bisa mungkin pendapat orang mungkin lebih tegas kali ya. Tegas, kan ya. aku kalau di fashion show kan kalau ngedirect tuh memang cepet cara ngomongnya kan ya, gitu. Kamu gini ya, kamu gitu ya, kamu gini ya, kamu gitu ya. Sebenarnya nggak ada waktu buat aku kalau kayak ngomong cuma satu-satu. Kamu gini ya, kamu gitu ya, gitu. Kalau buat aku kayak nggak ada waktu gitu, Iya, seperti kayak gitu. karena kan cepet nih jam Iya, JR-nya. karena benar, apalagi kalau kita di JFW kan, itu kan semuanya waktunya kan cepet, jadi harus ngasih direction tuh benar-benar cepet. Kalau dia bilang jelek, ya langsung bilang jelek, kurang di sini, kurang di situ. Jadi mungkin sama sebagian orang itu dibilang kayak galak, tapi sebenarnya Itu ya enggak kok. aku baik hati. Aku bilang enggak galak, cuman memang mungkin kalau di fashion tuh lebih kenapa kita ngomongin orang lain tuh kayak ini galak banget ya, tegas kali ya Mas gitu Ya, karena ya, kita kan tegas. ngarahin orang, ngarahin fotografer, terus juga mungkin dari sini ke kamera kan jauh gitu, jadi harus teriak-teriak gitu. Iya, apalagi Jadi, kalau di fashion show kan tempatnya besar banget, catwalknya gede banget, kadang-kadang ngomong harus di mic juga, kalau nggak kedengeran kan ya. di mic tuh teriak, sebenarnya nggak teriak sih, tapi karena di mic aja jadi kesannya kayak teriak gitu. Oke. Jadi kalian semua sudah bertanya di IG dan aku sama Mas Panca akan menjawab pertanyaan kalian. Oke Mas, kita mulai dari Mas Panca dulu deh. Aku dulu ya. Ha-ha. Oke, kita Ini aku buka. nggak tahu loh Mas isinya apa. Oke, untuk mengirimkan pesan di website syarat ikut INTM minimal umur 16, tapi dari Instagram INTM kemarin minimal umur 17. Jadi yang benar yang mana? Oke, kalau soal ini yang benar-benar tahu itu adalah dari Tim INTM. tim INTM sama timnya NET. Jadi yang benar-benar tahu kenapa ada yang akhirnya masuk umur 17 tahun. Mungkin aku rasa itu ada reason yang lain, yang mungkin pada waktu itu kan jaringan seperti ini. Dari sekian ratus prosesnya yang aku tahu ya, prosesnya itu tuh berapa ratus, akhirnya masuk terakhir tuh jadi 50. Setelah 50 mereka saring lagi ke 30. Nah, aku tuh ketemu 30-nya itu. Memang aku dipertemukan oleh tim Indonesia's Next Top Model bersama dengan NET untuk memilih mereka masuk ke 16. Jadi itu ada prosesnya. Berarti kalau Mas Panca nggak approve nggak masuk dong? Nggak begitu juga, cuman mereka lihat menanya masukan aku ini dari sekian banyak nih yang paling cocok yang mana sih yang bisa masuk ke Indonesia's Next Top Model yang sekarang ini gitu. Jadi aku memilih memang 16, tapi back again dikembalikan ke tim Indonesia's Next Top Model bersama dengan NET juga akhirnya, tapi hampir 90% pilihan aku semuanya masuk, cuma 10% aja enggak. Nah, dari situ ya mereka yang benar-benar menentukan, mungkin pas yang masuk itu tuh umurnya paling minimal 17 tahun akhirnya. Harusnya kan ada 16 kan dia, tapi ternyata yang 17 kok bisa masuk. Ada yang 16 ya, minimalnya 17 tapi yang masuk 16. Itu ya aku tadi bilang itu mungkin yang masuk itu ternyata ya harus yang 16 gitu karena 17 nggak ada. Nah, begitulah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang Gani dong. Aku. Ya, Gani. Oke. Langsung Itu Indonesia Next Top Model ya. Kalau belum punya experience apapun, tapi mencukupi semua persyaratan dan ada bakat modeling, apa bisa ikut Indonesia Next Top Model? Bisa. Bisa. Semua orang bisa ya, Mas? Bisa. Bisa ikut Indonesia Next Top Model. Contohnya seperti yang ada sekarang, Evelyn itu salah satu peserta
yang ikut di Indonesian Next Top Model yang belum pernah punya pengalaman apa-apa, baik di majalah atau di catwalk, apalagi sama sekali nggak ada. Tapi pada waktu itu kita melihatnya, waktu pertama kali aku juga melihat prosesnya tuh seperti kayak gini waktu itu. Mereka datang 30, kemudian disaring 16 dengan sesuai yang udah aku kasih rekomen kira-kira yang 16 sih siapa aja. Terus mereka didatangkan untuk photoshoot dan catwalk. Dan aku berdiri di situ, tapi mereka nggak tahu kalau itu ada aku di situ. Aku ditutup pakai masker. Jadi mereka bertanya-tanya, ini siapa orang yang ada di tengah-tengah? Ini bener nggak sih Panca, Mas Panca atau bukan gitu? Karena itu langsung aku ngeliat di foto sama hasil jalan. Ada yang terpilih memang udah pro jalannya, tapi ada yang terpilih yang memang belum pro-nya, tapi udah bisa kelihatan bahwa dia bisa jalan di catwalk yang sesuai dengan standar internasional sekarang. Berarti. Nah, salah satunya adalah Evelyn itu yang benar-benar nggak ada. Jadi bisa. Nah, dari situ setelah itu mereka tinggal aku training untuk bikin opening kan ada tuh opening satu-satunya. Aku ajarin jalan, aku ajarin pose di depan kamera supaya tidak kelihatannya seperti kayak hampir rata-rata waktu itu datangnya kayak mengikuti pageant waktu itu. Nah, aku langsung kasih tahu sama mereka bahwa pageant sama model tuh beda. Jadinya numpang nanya nih Mas. Pageant sama model tuh bedanya apa sih? Ini pertanyaan yang ditanya banyak orang banget sebenarnya. Iya, karena aku juga di dua-duanya ya. Jadi kalau di model itu adalah model ini sosok yang sebagai visualnya para desainer. Jadi memang model itu harus ada poin plusnya. Jadi look model itu bisa apa aja, tapi kalau dipakein baju itu jadi sesuatu. Dan baju itu bisa kelihatan stunning dipakai sama model. Nah, itu jadi tugasnya model tuh yaitu menjual baju satu, terus kedua membikin baju itu berbicara. Membikin baju itu berbicara, makanya kan selalu ekspresi attitude, gestur itu penting banget supaya orang langsung bisa ngelihat bajunya, bukan modelnya. Bukan model, tapi bukan berarti model tidak penting juga, di situ penting juga. Nah, kalau pageant yang dipresentasikan adalah dirinya. Jadi kalau bahasa bukan kasar ya, bahasa ini tuh yang dijual ada dirinya. Gitu. Jadi presentasi dianya, terus cara dia jalan, cara ekspresi dia senyum, terus penguasaan orangnya, plus sama knowledge-nya juga. Bukan berarti model nggak ada knowledge, harus punya knowledge juga, cuman ini pageant itu di situ perbedaannya. Kalau model berarti itu lebih ke profesi ya. Profesi, betul. Profesi untuk gimana caranya bisa menyampaikan baju desainer ke konsumen. Kalau pageant tadi lebih ke orangnya sebagai profesi. Berarti profesinya dia adalah pageant. Gitu ya Mas ya? Bisa jadi profesi, setelah itu ya nanti dia tinggal pilih mau jadi profesinya apa. Tapi kalau mengikuti pageant kan itu ya bisa jadi influencer, bisa jadi host, bisa jadi bintang film, bisa jadi apa aja. Cuma kalau di pageant itu memang pembawaan diri, knowledge dia, terus dia punya advokasinya apa, terus misi dan visi dan misi dia untuk kalau dia menang nanti sebagai apapun itu, Miss Indonesia atau Putri Indonesia atau Miss apa yang lain-lainnya harus punya visi dan misi kan, itu yang paling penting. Itu guys, jadi itulah perbedaan model dan pageant. Oke, next question. Sekarang aku ya. Nah, Kak Gani, biasanya fashion show atau runway itu kan biasanya ada casting. Kalau ada casting itu syarat-syaratnya apa aja? Dan biasanya klien itu carinya dari mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang harusnya dijawab sama casting director dong, Mas Panca. Gimana, Mas? Nah, kalau menurut aku sih semua, karena aku banyak bikin fashion show, jadi memang casting itu paling utama ya. Baik untuk senior model, apalagi yang junior, apalagi yang masih baru. Ya, jadinya itu berlaku kalau untuk senior model, karena memang udah tahu jalannya, kita perlu ukurannya yang paling penting karena size itu matter. Size itu matter sebagai model. Junior juga sama begitu, apalagi kalau misalkan dia model yang baru mulai start, memang harus ikut casting. Dan dari mana aja dapatnya itu biasanya kita kerjasama sama agency. Jadi sekarang casting itu lebih baik kalian datangnya dari agency karena nanti diaturnya lebih gampang. Jadi bisa lebih tahu. Terus persyaratannya apa aja itu
Kalau untuk runway modeling itu paling minimal 172. Ya paling maksimal bisa lebih daripada 178 ke 180. Sekarang udah it's okay. Kalau dulu kan kalau 180, 182 tuh kayaknya baju rada susah dulu ya. Ketinggian. Kalau sekarang udah jadi tinggi segitu oke. 172 stunning oke. Jadi nggak ada masalah. Kalau di bawah 172 susah. Aku rasa kalau runway itu paling minimal banget itu kalau dia proporsinya bagus ya, misalkan kakinya panjang, lehernya panjang, bahunya nggak terlalu lebar, tangannya panjang, bukan tangan panjang begini ya. Ya maksudnya semuanya panjang-panjang gitu dan punya sesuatu dan karakter itu masih bisa dipertahankan gitu, karena sekarang pun udah mulai banyak kan yang kembali lagi ke tinggi 170 stunning. Udah tetap bisa ikut fashion show gitu. Tapi itu tergantung dari look ya, tergantung dari look. Kalau looknya oke, bisa. Sudah dijawab kan, jadi yang tanya-tanya tinggi 170 bisa nggak ikut? Bisa ya Mas? Bisa. Gitu. Untuk ikut itu semuanya bisa, tapi kembali lagi nanti pilihannya adalah pilihan casting director ataupun pilihan desainer. Iya betul. Oke, selanjutnya aku ambil lagi. Wow, yang ini ada fotonya. Tadi nggak ada fotonya. Ini pertanyaan buat Mas Panca nih. Aku lagi. Kalau Gani kapan jawabnya? Nanti kalau ada yang nanya salah. Ini kan bintang tamunya Mas Panca. Oh iya, oke deh, oke. Jadi itu Mas Panca. Oh iya, oke. Ya, dan aku ya, gitu. Nih, untuk bisa jalan di Jakarta Fashion Week, gimana Kak caranya? Ini kalau Rosandi _junior ini tanya JR tanya sama aku ya. Jawaban aku adalah harus di-approve Mas Panca dulu. Enggak juga. Untuk bisa jalan di Jakarta Fashion Week gimana caranya? Harus di-approve Mas Panca. Mas Panca gimana? Ini yang nanya cowok apa cewek nih? Ini yang nanya cowok. Oh, dia mau jadi model ya. Oke, yang paling pertama kalau mau ikut audisi buat di Model Search JFW itu karena sekarang dalam kondisi yang kita lagi pandemik, terus nggak bisa langsung datang ke tempat untuk daftar. Jadi tahun ini sama kayak tahun kemarin semua daftarnya melalui online. Ada di websitenya Jakarta Fashion Week atau bisa buka di Instagramnya Jakarta Fashion Week. Nanti di situ ada websitenya, bisa dibuka langsung daftar di sana. Terus perlu diketahui juga kalau untuk cowok minimalnya tingginya 180. Tapi lagi, kalau kamu ngerasa dengan tinggi 179, 178, tapi kamu merasa bahwa kamu looknya oke dengan era, karena di JFW itu kita juga memberlakukan look yang era tahun per tahunnya. Kita mengikuti international model juga, yang sekarang lagi tren tuh kayak gimana sih gitu. Jalan juga seperti kayak gitu, jadi nggak usah takut, daftar aja. Terus memang sekarang cowok-cowok kita lebih prefer yang kurus-kurus karena memang itu sekarang fashionnya trennya seperti kayak gitu. Karena desainer nggak mau pakai baju, rata-rata nggak mau model yang terlalu bulky. Sampai misalkan pun kita lihat nanti dia bulky, tapi kayaknya cocok bisa dikurusin, kita akan bilang kamu kurusin ya 6 kilo, kamu kurusin ya 8 kilo, karena kita bisa ngeliat itu looknya. Terus udah gitu juga siapa aja bisa ikut di audisi JFW, siapa aja mau merasa mungkin kurang kita ngomong cowok ya, kurang cakep atau kurang tinggi, ya itu dia kan ada minimalnya ya. Tapi kalau di bawah itu, kalau menurut kamu kayaknya kamu punya sesuatu, coba aja, karena setiap tahunnya itu kita selalu mencari yang ada unsur wow-nya, ada unsur outstanding-nya, ada unsur uniknya. Kalau lewat gitu. Ya. Nggak penting dia cakep atau dia cantik, yang biasa-biasa juga, tapi kalau kayak punya sesuatu gitu, bisa dibilang punya chance untuk bisa jalan di Jakarta Fashion Week. Betul. Udah ya, dengar sendiri dari casting directornya, jadi nggak perlu ditanya lagi. Oke, Mas Panca. Next question. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, ini pertanyaan yang umum ya. Kakak ingin berkarir jadi model sama sampai umur berapa? Maksudnya Gani atau secara general ya? Kakak ingin berkarir jadi model sama sampai umur berapa? Oh,
Itu pertanyaan lebih ke Saya Gani ya. agak bingung ya. Oke, jadi kita jawab Ya. secara general aja. Dan dari aku juga, kalau aku sih pengen jadi model sampai nggak laku. Pasti ya Mas ya. Ya. Pasti semua model tuh pengen jadi model sampai dia nggak laku. Nah kira-kira nih kalau model itu kalau di Indonesia nggak lakunya tuh umur berapa tuh? Kalau mau start itu memang harus pada waktu hampir rata-rata umurnya 14 tahun ya. 14 Model itu udah tuh mulai paling start. udah mulai start 14 tahun. Kadang-kadang ada yang beberapa yang dari 12 gitu. Tapi lebih baik startnya dari umur 14 tahun. Itu kan udah selesai SMP ya. Mau masuk SMA itu mungkin lebih baik. Karena kalau di SMP kan rada susah biasanya susah, ya. ya. Sampai batas kalau di Indonesia ini jangka panjang karirnya kalau dia benar-benar sampai top jadi top model bisa karirnya sampai 15 tahun ya, 15 tahun. Minimal pun 10 tahun gitu. Jadi kalau misalkan waktu dia start umurnya 14 tahun, di umur 24 tahun aku rasa kalau memang dia masih available, masih cocok, itu masih tetap berjalan terus. Cuma kan kalau udah 10 tahun biasa kan tingkatannya udah mulai naik lagi. Jadinya sebenarnya di Indonesia sih kalau aku lihat jangka waktunya bisa sampai 15 tahun, minimal 10 tahun. Tuh, berarti aku masih minimal ya Mas. Aku Iya, masih aku bisa. mulai itu Buktinya 2011. 2011. Sekarang 2021. 10 tahun. Iya, 10 tahun benar kan? Iya, Pas kan? benar. Terus kamu juga kalau di Instagram mah foto masih tetap keren, stunning, pakai baju ini, pakai baju Berarti itu. yang penting look ya. Iya, yang penting look. Tuh look nomor satu. Terus Looknya juga dan attitude-nya masih bisa untuk membawakan baju jadi model. iya, betul. Terus sama juga kondisi badan ya. Biasa kalau udah umur 10 udah lama-lama kan biasanya lebih hebat. Cuman kalau Gani kan memang identiknya nggak bakalan gemuk, segini-segini Kurang aja deh. makan, Mas. Dulu malah kan aku inget banget, Gani kayaknya kamu mesti banyak makan deh biar ada ininya ya, isinya, ingat dulu kan? Giliran di London, ayo kurusin. Iya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini udah pertanyaan ke berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, ini yang ke-6. Tanggapan Kak Gani soal isu-isu dunia modeling yang katanya model nggak boleh makan banyak, model susah dapet pacar. Menurut kakak itu mitos atau fakta? Kalau fakta, Kak Gani pernah ngerasain itu nggak? Kalau aku sih jujur aku nggak pernah ngerasain yang namanya model tuh nggak boleh makan gitu ya Mas ya. Sebenarnya bukan nggak boleh makan sih, cuman kita sebagai model itu harus in shape. Ya. Betul nggak Mas? Setuju Kan Setuju. gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang jadi model tuh harus kurus gitu, sebenarnya nggak juga ya. Yang penting proporsional, bener nggak Mas? Iya benar. Kalau orang bilang kayak turunin ya 6 kilo gitu, turunin ya gitu, berarti itu kita itu bukan berarti kita kegendutan ya. Mungkin kalau kita kurus, lebih kurus lagi, tulang-tulang tuh lebih kelihatan. Bener gak sih Mas gitu? Jadi kalau ini memang ada beberapa kasus yang kayak di JFV itu aku kan tiba-tiba kalau lihat model langsung ini, kamu bisa nggak 10 kilo turunin ya? Itu kan kaget ya. Tapi aku udah bisa ngebayangin dengan dia turun 10 kilo, semua proporsinya jadi bagus gitu. Karena jadi kelihatan. Maksudnya bukan membuat itu model kurus anoreksia, gitu. Enggak. Cuman kan kurus boleh, tapi tetap itu harus ada shape-nya ya. Makanya kan ukuran model itu pinggang paling sebenarnya kalau aslinya di internasional ya, pinggang itu harus 60. Bahkan 59 kalau di Eropa ya. Itu aku tahu banget itu pinggul nggak boleh lebih daripada 89, harus 88 dan 89. Di Indonesia tuh masih pengecualian, kadang ada yang 90, oke lah. Pinggang yang 62, oke lah gitu. Karena memang susah mencari yang shape-nya ke situ. Tapi kalau di Eropa, aku juga pernah punya pengalaman bikin show di Paris, maksudnya di negara-negara yang lain juga. Kalau manggil agensi itu, model dari agensi langsung udah datang ukurannya, 59 pinggangnya 60 itu bener kan? 61 suruh turun 3 kilo. Tuh, 61 bisa turun 3 kilo. Ya kan? Di sana itu benar-benar kayak begitu. Jadi kalau tadi dibilang nggak makan, itu mungkin bukan dibilang nggak makan ya. Untuk sebagian model yang memang ada berat badannya yang harus diturunin, mereka
mengurangi makannya seperti kayak mengurangi karbo, goreng-gorengan, lebih banyak makan yang protein, sayur-sayuran untuk supaya bisa jalan di Jakarta Fashion Week. Dan selalu kayak gitu kan. Sebenarnya itu mempermudah untuk desainer juga ya, Mas. Jadi sebenarnya kenapa sih orang tuh sering tanya kayak kenapa sih model tuh harus kurus, kenapa harus kurus? Sebenarnya kita tuh pakai baju misalnya foto editorial gitu tuh bajunya tuh sample size. Jadi size-nya itu emang udah ada, jadi bener banget kata Mas Panca tadi kayak kalau model di luar negeri tuh harus segini karena memang sample size itu segitu gitu. Begitu nggak bisa masuk celananya, ya udah mereka nggak bisa photoshoot. Ganti sama model yang lain. Ganti sama model yang lain gitu. Ya itu juga seperti kayak misalkan audisi kan datang lihat kalau di Indonesia masih lebih bagus, masih liatin jalannya dulu. Kalau di sana nggak berdiri, thank you out langsung gitu kan, bener nggak? Iya bener. Ya kan? Bener banget. Iya. Bener. Terus udah gitu ngomongin lagi tadi soal apa nggak dapat pacar. Mungkin kali karena sering show, jadi kan sering kerja. Kadang-kadang kan kalau cowok mungkin kan banyak cewek-cewek ya, lebih banyak cewek-cewek yang lebih banyak kerja kan cewek-cewek. Kalau cowok mungkin sekali-sekali jadi ceweknya masih oke lah gitu. Tapi kalau model cewek kan kerjanya kan lebih banyak. Mungkin masih buat mereka masih aduh belum bisa deh sama model karena itu jamnya kan rehearsal bisa lama, belum lagi photoshoot, terus show-nya kapan, kadang-kadang pulangnya malam. Dari mall belum buka sampai mall tutup. Kadang-kadang waktu itu suka udah terbuang di pekerjaan, belum tentu si cowoknya ini bisa mengerti gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa dapat pacar, bisa modelnya mah cepet dapat pacar. Cuman kadang-kadang modelnya kan waktunya susah. Ya nggak? Bener nggak? Gitu. Lanjut Mas. Oke, pertanyaan berikutnya. Semoga nanyanya nggak aneh-aneh lagi nih. Tadi belum sampai aneh sih. Oh belum aneh. Berarti mau cari yang lebih aneh. Gani gaji model sekali show berapa sebelum menang Asian Next Top Model, terus setelah menang jadi berapa, naik jauh nggak? Jawab, karena aku jujur nggak tahu waktu itu honor kamu pertama kali jadi model berapa, terus udah gitu habis kamu menang, kamu jadi top, nggak tahu honornya berapa. Beda jauh enggak sih. Kalau menurut aku sebenarnya mungkin itu sebabnya kenapa Gani jarang show, karena sebenarnya aku sekarang dari dulu juga aku jarang show ya Mas ya. Kalau JFW gitu kan honornya tuh paket gitu. Bener kan paket? Iya, tapi aku nggak tahu jumlahnya berapa. Oh nggak tahu. Itu urusan dari timnya JFW ya, agency. Kalau aku sih dulu ya, kalau show gitu sekali show itu zaman dulu banget gitu. Itu dari 750.000 ada, 1 juta ada gitu yang bayar. 2 juta ada, 2,5 juta juga ada gitu. Kalau misalnya sekarang sih naik jauh atau enggak ya, kayaknya sekarang tuh lebih banyak model menurut aku. Orang pilihan model juga makin banyak gitu. Jadi kalau di pasaran harga bersaing sih. Tapi menurut aku sih ya, ini kalau ngelihat secara lamanya misalkan Gani jadi di modeling, itu kan peningkatannya ada terus. Jadi yang pasti semua itu ada value-nya. Betul. Ada value-nya. Jadinya pertama kali mulai berapa, kemudian naik. Dan itu harus seperti kayak begitu karena itu kan kerja keras kita. Benar. Kerja keras kita. Jadi sampai kita di titik yang seperti ini, ibaratnya ya lo juga mesti kasih value-nya sesuai dengan apa yang gua lakuin sekarang gitu. Jadi itu aku setuju banget kalau di model. Jadi memang peningkatan itu selalu ada dan yang udah pasti bukan naik ya, jadinya ya turun. Jadinya kamu bisa bayangin aja deh berapa pertamanya, tadi Gani bilang berarti kan naik terus nggak bakalan turun gitu. Kecuali kalau Gani bisa minta tolong nggak, nah itu lain lagi. Itu lain lagi kan urusannya, misalkan itu ya ada sosialnya, satu itu beda lagi. Sama aja kan misalkan sama aku, Mas Onca aku ini ada fashion show ini nih, bisa nggak gini-gini, ini buat apa nih? Ini buat sosial gini-gini, oke nggak apa-apa sekian gitu. Itu lain ya, tapi kalau secara value pasti ya. Betul? Oke, betul. Lanjut tuh, dapat pertanyaan sekalinya buat aku susah dijawabnya. Oke, bakalan ada Indonesia's Next Top Model Cycle 2 atau enggak? Kalau ada, kira-kira akhir tahun apakah tahun depan? Kalau menurut aku, mudah-mudahan ada Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Nah, semua tergantung dari teman-teman. Jadi teman-teman harus nonton semuanya seluruh Indonesia.
ya supaya nanti ada cycle Cycle keduanya, bener kan? Bener, Iya. betul. Jadi kalau kalian mau daftar cycle 2, tonton dulu cycle 1. Iya, Pelajari betul. dulu dari cycle 1, belajar dari cycle 1, baru deh nanti Iya. ada cycle 2. Iya, Bener kan betul, Mas? bener. Betul. Karena kan semakin banyak yang nonton, jadi semakin ratingnya naik kan Ratingnya di net. Terus habis itu nanti ada Kalian lagi juga kedua. belajar gitu. Iya, betul. Nanti ada kita lagi, insya Allah. Oh iya kan? betul. Siapa tahu. Oke, Next lanjut. questions. Next question. Kenapa Kak Gani nggak jadi judge tetap? Kenapa? Jawabannya adalah jadi gini. Sebenarnya tahun ini kan tahun pandemi ya. Kita kan nggak tahu kalau akan ada pandemi gitu. Jadi sebenarnya aku tuh udah dihubungin sama Indonesia Next Top Model itu dari awal tahun. Iya. Kan awal tahun kemarin ya. Jadi sebenarnya Indonesia Next Top Model tuh mau ada tahun kemarin. Dan tahun kemarin itu seharusnya dari bulan Maret aku itu nggak ada di sini. Kamu harusnya Gitu, di New Mas. York. Aku harusnya di New York gitu. Jadi kenapa nggak jadi judge tetap? Karena perkiraannya adalah Gani di New York gitu, bukan di sini gitu. Ya mungkin kalau ada season 2 nggak jadi judge tetap pun juga kalian harus nonton terus karena ada aku terus. Sebenarnya bener kan? Bener Iya, ya? iya. Sebenarnya jadi judge tetap sama enggak bedanya tipis. Jadi kalian nonton terus, soalnya banyak akunya. Jadi kalian Banyak. harus menentukan. Kita berapa kali ketemu ya? Ya Benar. kan? Berapa Kalian kali ketemu? harus menemukan aku di mana gitu. Karena nggak jadi judge tetap biar kalian kangen aja sama aku. Udah itu jawaban paling cocok. Oke, lanjut Mas. Oke. Pernah starstruck nggak pas ketemu sama supermodel idola di runway atau photoshoot? Nih buat Gani. Di mana? Di Jakarta deh. Jakarta dulu, habis itu kayak di London. Kamu pernah ketemu nggak? Pernah. Misalkan di siapa? Pertama kali di JFW aja aku bingung. Mm-mm. Karena semuanya model. Karena aku belum model waktu itu. Jadi Itu yang paling top waktu itu siapa? Dominic, ada Domi, siapa lagi? ada Kimi, Oh. terus ada waktu itu Drina. Drina, ya. Oh itu tuh macan panggung deh semua itu ya? Ya, terus aku kayak siapalah aku gitu kayak tiba-tiba. Waktu itu kamu dateng. idolanya siapa pada waktu itu? Waktu itu aku idolanya Domi. Jujur. Domi. Domi idolanya, tapi justru dia ngeliat ini siapa nih kayak gue gitu kan ya? Terus ketemu Domi galak banget gitu, jutek gitu. Terus kayak aduh, ternyata model mukanya doang ya jutek gitu. Padahal Tapi hatinya sebenarnya enggak ya? pada hatinya enggak. Jadi waktu itu kamu nggak starstruck ya? Ketemu supermodel idola di runway. Starstruck, jadi ya kayak Oh Domi gitu, pasti gitulah ya? iya, pasti gitulah. Semua orang juga kayak pasti gitu, Kayak, apalagi pertama kali di panggung gede, sekelas JFW gitu, aku yang kayak, tapi harus ditahan. Nggak mungkin kan kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu, waktu GR nggak nyambung. Oke. Diteriakin nanti. Tahu koreografer, bener? Nah waktu lagi di London ketemu nggak sama siapa misalkan supermodel yang kan banyak tuh di London kan banyak tuh supermodel yang datang dari London, sering Inggris. banget ketemu sama Cara Delevingne, Cara Delevingne. sama Rob Evans. Sama Rob Evans. Jadi Terus? mereka tuh suka di agency gitu, terus kalau Kara tuh suka duduk di kursi booker aku, terus kakinya naik gitu ke atas komputer gitu, terus kayak hi guys, hi gitu. Terus waktu dia hi gitu, aku langsung keluar lagi karena aku malu. Kenapa nggak minta foto sama dia? Karena aku malu Mas. Oke. Jadi aku tuh orangnya tuh kayak apa ya, kayak malu gitu. Mungkin itu yang dibilang starstruck ya gitu. Jadi ngelihat gitu kayak oh my god ada Cara Delevingne, terus aku langsung keluar lagi gitu. Nah itu Cara Delevingne adalah salah satu model yang tingginya juga pas-pasan loh. Iya benar. Tingginya kalau nggak salah cuma 174 ya, apa 175 deh. 173 dia. Nah tuh 173 tapi bisa booming. Jadinya nggak usah takut. Nggak usah takut Nggak kalau usah punya takut Tilda. ya. Dan yang Oke. kurang-kurang kayak aku nih, tingginya kurang. Yang penting kan rezekinya nggak kurang. Iya betul. Bener kan Mas? Bener kan? Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya berarti ya. Ini pertanyaan terakhir. Karena nanti kalau lama-lama kalian bosen, terus gak nonton sampai habis. Oke. Perasaan pertama kali saat jalan di runway, di mana dan kapan Kak? Di mana? Di Jakarta Fashion Week. Itu Tahunnya?
tahunnya adalah 2012. Ikut audisi nggak waktu itu? Ikut sama Langsung, Mas Panca. sama aku ya? Langsung diterima ya? Langsung diterima nggak Mas? Langsung diterima lo dia lo, langsung aku bilang nggak bisa ini, looknya beda semuanya, pokoknya gua mau ada dia di sini, nggak ngerti ntar diajarin jalannya masih kayak begitu, jalannya masih kayak kuda, nanti gue mesti ajarin, kalau bisa gue teriakin. Sekarang, yeay, winner of Asia's Next Top Model Cycle 3. Berkat teriakan-teriakan dari Mas Panca, aku bertumbuh menjadi winner Asia's Next Top Model. Enggak, tapi itu dari kamu juga, kamu belajar. Kamu mau belajar, bukan karena kamu terima teriakannya juga, bukan karena kamu terima masukan juga. Kalau seorang model diteriakin, dikasih masukan, tapi nggak belajar, nggak mengembangkan, nggak bakal jadi bisa juga. Tapi kan dari kamunya juga memang mentalnya kuat, tahan banting. Nih orang yang ngomongin gue, itu berarti kan orang sirik sama gue. Kalau diteriakin misalkan kayak koreografer kayak aku neriakin kamu dikasih tau gini-gini, itu berarti dapat perhatian dan ini pasti orang mau gue lebih maju lagi, lebih stunning lah gitu. Bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Berarti semakin Mas Panca teriak, berarti semakin ada sesuatu di orang itu yang Mas Panca lihat. Bener nggak? Bener. Nggak tau, aku bisa kayak ngelihat aja gitu. Dulu pertama kalinya kenapa aku mau terjun maksudnya dunia fashion show director. Udah berapa lama sih Mas? Aku bisa dihitung 35 tahun. Wow. Tapi awalnya dulu jadi belum lahir kamu ya. Awalnya dulu jadi penari, terus jadi model juga. Terus kenapa aku bisa menguasai begitu? Karena aku pernah jadi model, pernah jadi penari juga. Terus akhirnya aku pikir nih cukup dengan pengalaman aku 6 tahun jadi model sama penari, ya udah aku terjun ke dunia fashion sebagai waktu itu dibilang fashion choreographer. Tapi aku sekarang lebih senang dibilang fashion show director karena itu lebih global kan ya, bisa jadi produser juga dan yang lain-lainnya. Nah mungkin karena aku dulu suka merhatiin model, seneng tuh ngeliatin model, mondar-mandir jalan, koknya kurang apa ya gini gitu. Terus aku suka praktek-praktekin sendiri di rumah. Terus aku ngajarin tuh sama senior model dulu waktu aku jadi penari dulu kan. Kayak misalkan sama Oki Asakawati, dulu sama Sarita, sama siapa. Kayaknya lo kurang gini deh jalan, lo kurang gini ya, kurang gini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu. Lama-lama mereka bilang gini, Ca lo kayaknya bisa deh ngajarin model katanya gitu. Lo bisa deh kayaknya bikin show gitu. Ah bisa ya? Coba deh bikin show fashion show. Nah dari situ terus sampai sekarang. Karena aku memang cinta banget sama model. Jadi kayak udah bisa ngeliat gitu. Jadi bibit-bibit itu bisa dilihat ya? Iya bisa langsung, ini bisa oke, ini bisa oke gitu. Tuh, kalau kalian cinta sama sesuatu tuh jadinya tuh kayak gitu ya Mas, kebawa. Iya, gitu. kita harus cinta sama dedikasi juga mesti tinggi ya. Tapi jangan cuma hanya sekedar cinta sama dedikasi. Iya. Lama ya? Lama banget. Berarti umur aku masih muda lah ya? Muda. Nggak apa-apa. Umur itu cuman angka, yang penting tuh jiwanya. Tapi aku juga jujur sama Gani, sampai sekarang pun, aku tuh kan belajar kan, karena kan fashion ini kan makin ke depan kan makin maju ya. Terus kita bekerja sama dengan, akhirnya dengan model yang baru, tren fashion juga makin baru, terus ketemu juga dengan gaya baru. Itu aku juga belajar, maksudnya bukan hanya sekedar merentahin aja model, lo jalan sana ya, jalan sini ya, tapi aku juga belajar ini sekarang, era sekarang tuh kayak apa. Terus udah gitu, aku juga belajar dengan setiap tahun kan model datangnya baru-baru terus, umur aku makin tambah, tapi aku bekerja sama dengan model yang barunya tuh umurnya segitu terus, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, jadinya aku belajar juga mempelajari karakter mereka ini kayak gimana sih gitu. Kalau aku jadi mereka itu seperti kayak apa sih gitu. Nah gitu aku juga mempelajari masukan juga sama teman-teman desainer yang sekarang muda-muda, itu kan mereka kan idenya kan gila-gila ya. Gila-gila. Jadi sama videografer juga aku kerja sama yang muda-muda yang yang editing, yang apalagi tuh yang bilang visual segala macam, mereka muda-muda kan yang idenya tuh masih meletup-letup, which is itu bagus. Jadi aku banyak belajar juga dari mereka gitu. Jadi bukan mereka aja sekarang belajar sama aku, tapi aku juga belajar dari mereka, itu paling utama. Makanya kita bisa bertahan sampai detik ini, yang tadi kan Gani bilang mau jadi model sampai nggak laku aja. Aku pun begitu sekarang. Aku akan menjadi seorang fashion show producer dan director sampai nanti aku udah nggak ada yang mau pakai lagi, udah nggak laku. Semuanya dari dua pihak. Iya betul. Bekerja sama dengan baik. Nah ini ada satu lagi aku tadi lupa ya. Ini ada pertanyaan sama aku. Kenapa sih kan tren di luar negeri sekarang nggak cuma kurus aja,
Tapi kan sekarang ada tuh kayak Ashley Graham, Iya, siapa-siapa yang gemuk-gemuk. bener. Sebenarnya di JFV kita udah mulai ada yang muncul apa namanya model dengan oversize, plus gitu. Tapi hanya di beberapa desainer aja tergantung requestnya. Jadi di JFV bukannya tidak mengikuti tren, tapi tetap ada itu yang namanya oversize model. Misalkan size plus. Tergantung dari desainernya. Tapi kalau dimasukin untuk di grup, memang kita nggak bisa karena rata-rata kan itu kan di JFV itu kan show-nya kan banyak. Kalau mereka kan di sana ikutnya per desainer kan, kayak misalkan ikut di Versace, ikut di Fendi, ikut di mana lagi ya, beberapa desainer top itu kayak pernah juga kayak yang lain lah, Michael Kors, itu kan semua jalan udah ngeluarin itu bisa untuk di situ. Jadinya model plus size itu bisa di Indonesia juga bisa, tapi tergantung dari desainernya. Tergantung dari desainer. Oke, terakhir nih Mas, tips dan trik dong buat teman-teman yang pingin jadi model nih. Yang paling pertama harus lihat benar-benar ini kamu itu ingin menjadi sebagai model itu skillnya ada atau enggak pertama ya. Mesti dilihat dulu kamu ini mau jadi model apa, kemana. Karena model runway sama model foto model itu kan beda. Kalau kamu mau ke runway, ya tadi itu aku bilang harus fisik, memang kita lihat ya fisik, tapi fisik itu bisa diversity ya. Sekarang nggak perlu harus wah gue nggak cantik, nggak bisa jadi model, nggak bisa. Atau gue cantik banget nih, belum tentu bisa jadi runway model. Jadinya sekarang lebih diversity, jadi lebih global. Terus proporsi juga, terus keunikan juga. Ya setelah itu ya harus belajar modeling, cara berjalan, attitude juga harus baik. Kemudian walaupun kelihatannya model itu hanya cuma sekedar jalan aja, tapi tetap harus punya knowledge juga. Jadi punya pengetahuan tentang fashion, apalagi sekarang kan tren baju kan macam-macam kan, harus bisa lebih ngerti ya. Terus ya selain itu juga harus ya terus belajar ya. Maksudnya kalau udah dipilih sebagai model, ya berarti udah resikonya kamu dipilih. Ya harus benar-benar all out update ilmu. Jadi aku pikir seperti itu ya. Oke guys, jadi itu adalah tips and trick dan juga pertanyaan kita sama Mas Panca hari ini. Oke guys, semua pertanyaan sudah kita jawab. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe. Mas Panca juga punya YouTube channel. Kalian bisa lihat-lihat Mas Panca. YouTube channelnya Mas Panca. Kalian bisa lihat-lihat. Dan dengerin nih Mas Panca ngobrol-ngobrol sama model. Kalau misalnya kalian pengen banget jadi model, bener iya, kan? Ada ngobrol sama Gani juga kan, ada nonton juga sama-sama. Kita saling nonton ya. Oke, so bye. Semoga apa yang kita jawab ini berguna buat kalian dan menginspirasi kalian. Bye. Oke, foto thumbnail ya.